Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Zainab al-Thaqafiyyah امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال عبد الله بل ائتيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك وتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة wa ajrus sadaqah muttafaqun alaih. Dari Zainab al-Thaqafiyyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian meskipun dari perhiasan kalian." Zainab radhiyallahu anha berkata, lalu aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud dan kukatakan kepadanya, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang sedikit hartanya, yakni seorang miskin, dan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami untuk bersedekah. Oleh karena itu, cobalah engkau datang dan tanyakan kepada beliau jika mencukupi dengan bersedekah kepadamu, maka aku akan bersedekah kepadamu. Dan jika tidak boleh, maka aku akan memberikannya kepada seseorang selain dirimu. Maka Abdullah pun berkata, engkau saja yang berangkat kepada beliau. Kemudian aku pun berangkat ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di sana ada seorang wanita Ansor yang berada di pintu beliau. Keperluanku dan keperluannya sama. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat berwibawa. Maka keluarlah Bilal untuk menemui kami. Lantas kami berkata kepadanya, sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada dua orang wanita di depan pintu yang berharap bisa bertanya kepada beliau, apakah boleh sedekah diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang diasuhnya, tetapi jangan engkau beritahukan kepada beliau siapa kami. Kemudian Bilal masuk, yakni menemui dan menanyakan hal tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bertanya, siapakah mereka berdua? Bilal menjawab, seorang wanita Ansor dan Zainab. Maka beliau bertanya, Zainab yang mana? Bilal menjawab, istri Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi keduanya dua pahala, yaitu pahala membantu kerabat dan pahala sedekah. Muttafaqun alaih. Kita lihat ternyata kondisi kehidupan sahabat ini beragam. Ada di antara mereka yang suaminya kaya, ada di antara mereka yang suaminya miskin. Istrinya yang punya fulus.
Ketika Rasulullah SAW menyuruh para wanita untuk bersedekah, istri Abdullah bin Mas'ud disebutkan dia biasa menenun, dia punya pekerjaan yang dari situ dia menghasilkan uang, dan selama ini uang itu dimakan bersama untuk belanja. Atau yang diberikan kepada suaminya belanja, makanlah mereka dari uang hasil kerja istrinya. Posisi istri tetap dia istri. Dia taat dan patuh sama suami. Kita lihat bagaimana istri Abdullah bin Mas'ud. Ketika istri Abdullah bin Mas'ud ingin bersedekah, namun dia berpikir, kalau uangnya itu disedekahkan ke orang, ya gimana kehidupan mereka? Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allah tidak akan menelantarkan kita. Ketika istrinya minta kepada suami untuk datang menjumpai Rasul SAW untuk bertanya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, baliktihi anti, engkau yang berangkat. Lihat istri yang solehah, tidak mendudukkan dirinya sebagai orang yang membantu suami, kehidupan rumah tangga, sehingga dia yang harus dihormati, perintahnya harus dijalankan. Tidak. Disuruh pergi jumpai Nabi SAW, kata Zainab, famtalaqtu, aku berangkat. Untuk urusan agama, dia ingin bertanya tentang sebuah hukum. Dia minta suaminya yang bertanya. Tapi ternyata suaminya malahan menyuruh dia berangkat, maka berangkatlah dia. Sampai rumah Nabi SAW, ternyata ada perempuan dari kalangan Ansor di pintu Nabi SAW. Dan subhanallah, berarti hari itu karena Nabi menyuruh sedekah, entah apakah itu dalam kondisi beliau sedang mengajar para perempuan, karena kita tahu Rasulullah SAW punya kajian khusus buat akhwat, buat para ummahat di rumah salah seorang sahabat. Nabi datang memberikan kajian kepada mereka. Apakah setelah kajian tersebut akhirnya para perempuan kepikiran untuk bersedekah, sehingga mereka mengetahui kalau mereka orang kaya raya, ada banyak uang, sebagian dibikin untuk makan, sebagian dibikin untuk sedekah. Tapi kadangkala nih duitnya hanya cukup buat makan. Duitnya nih perempuan, bukan duitnya suaminya. Maka akhirnya mereka kepingin tahu apakah sedekah sama suami itu, sama ya anak-anak yang di rumah yang dipelihara sama mereka, anak-anak yatim, itu cukup. Dengan cara seperti itu mereka telah melaksanakan perintah Nabi SAW. Akhirnya tanya, dan nggak berani bertanya langsung, karena disebutkan ada kewibawaan di diri Nabi SAW yang mungkin akhirnya ada orang ketika mau bertanya nih. Jadi kadangkala jemaah, ada orang mau tanya, ketika ketemu jadi blank dia. Anda mau tanya apa tadi? Ya Allah Ustaz, banyak yang ingin Anda tanyakan kok sekarang hilang semuanya. Maka istri Abdullah bin Mas'ud ketika ada Bilal keluar, udah minta tolong Bilal, coba tanyakan kepada Nabi SAW tentang sedekah yang kita berikan itu apakah kepada suami, terus kalau ada anak-anak suami di rumah, kadang-kala seperti itu, suaminya ini bawa anak, atau siapalah anak yatim yang ada di rumahnya dalam perawatan keduanya. Biasa jadi suami ini ada anaknya, saudaranya yang dipelihara sama dia, anak yatim. Saudaranya meninggal dunia, dibawa sama pamannya. Akhirnya dirawat oleh istri, dan dia ngasih nafkah. Dia memberikan makan kepada istri, kepada suaminya, dan kepada anak-anak tersebut. Dan yang aneh, bukan yang aneh, yang menakjubkan di sini, Zainab mengatakan jangan kasih tahu Nabi SAW siapa yang bertanya. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini sangat dekat sekali sama Nabi SAW. Malu si penanya ini. Makanya kadang-kala kita lihat ada penanya-penanya yang mengatakan hamba Allah. Ya, karena dia malu. Akhirnya bertanyalah kepada Nabi SAW. Nabi tanya, man huma, siapa keduanya? Bilal ditanya. Tadi katanya jangan ngasih tahu, sekarang Nabi yang bertanya harus ngasih tahu. Maka terpaksa Bilal mengatakan, imra'atun minal ansar, seorang wanita dari kalangan Ansar, dikatakan dia istrinya Abu Mas'ud, dan yang ini Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Wa Zainab. Berarti Bilal nggak tahu namanya siapa, tapi dia dari kalangan Ansar. Dan Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah SAW, ayu Zayanib, Zainab yang mana? Banyak yang namanya Zainab. Jadi kalau kita lihat jamaah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu nasabnya atau suaminya. Nabi punya istri 2, namanya Zainab. Nabi istrinya 9, 2 namanya Zainab. Zainab binti Khuzaimah sama Zainab bintu Jahsh. Putrinya namanya Zainab. Maka ketika ditanya,
Nabi mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Zainab imra'atu Abdillah. Zainab istrinya Abdullah. Jadi menisbatkan istri kepada suami bukan mengganti nasabnya, ingat. Bukan mengganti nasabnya sehingga nasabnya ikut nasabnya suami, tapi dia menisbatkan nyonya fulan. Siapa fulan? Fulan nyonya Syafiq umpamanya. Artinya istrinya Syafiq. Itu nggak apa-apa. Tapi bukan merubah nasabnya ikut nasabnya suami, tidak. Nasabnya tetap sama bapaknya, jadi penamaan ini hanya untuk menjelaskan fulanah ini istrinya fulan. Faqala Rasulullah SAW, subhanallah. Nabi SAW menjelaskan, lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Mereka dapat 2 pahala, double pahalanya. Jadi kalau mereka ini ngasih orang lain pahalanya 1, ngasih suami, ngasih anak-anaknya suami, atau orang yang dipelihara sama suaminya, dapat double pahalanya. Kita tahu kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Tapi ada suami yang nggak mampu. Jadi para wanita ketika menikah, kadangkala awal nikah dia melihat kepada akhlak dan agama suami. Bicara penghasilan suami pas-pasan, nggak apa-apa lah, yang penting orang soleh. Alhamdulillah. Tapi terkadang ada perempuan yang menikahin seorang laki-laki karena hartanya. Ketika sang suami bangkrut, akan ada perubahan dalam kehidupan rumah tangganya. Ada yang rusak nih, karena dia menikah karena hartanya. Tapi ketika engkau menikah karena agama dan akhlaknya selesai, mau dapat suami miskin, yang penting orangnya baik, orangnya nggak malas, mau bekerja, tapi mau gimana? Kalau sudah berusaha bekerja, tahu-tahu penghasilannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, hendaklah seorang wanita bersabar menghadapi suaminya. Ketika engkau punya cara untuk berupaya menambahin belanja keluarga, silakan. Ketika suami mengizinkan, apalagi kerjaan di rumah ya, yang tidak mengganggu kewajibanmu sebagai seorang istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi dapat 2 pahala, pahala silaturahim, berbuat baik kepada kerabat, kemudian pahala sedekah itu sendiri. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.